Shalom Alehem, Besem Yeshua Hamashiach, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dengan Fellowship Askri. Pagi yang baik ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari hambanya Pak John Hidayat dengan judul Apa Untungnya Percaya dan Mengikut Yesus. Tanpa berpanjang-panjang, kita akan dengarkan sharing firman Tuhan dari hambanya Pak John Hidayat. Sebelumnya kita dengarkan yang satu ini. Baik, Pak John, dipersilakan Pak. Baik, puji Tuhan, shalom. Saya ingin menyapa teman-teman saya yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa. Selamat pagi Pak Jenderal, Pak Heri, Pak Hasan, Pak Jukinsu, host kita yang luar biasa diberkati Tuhan, yang terus bersinergi bagi kerajaan Tuhan. Ada Pak Gunawan, selamat pagi, shalom. Shalom teman-teman yang lain, shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang bisa mengikuti program fellowship di pagi hari ini lewat Askri, dimanapun Anda berada. Doa saya Anda dalam kondisi sehat walafiat, diberkati oleh Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita patut bersyukur berkat rahmat-Nya kita masih diberi kuat dan sehat, bahkan terlebih kita bisa berfellowship, kita sama-sama memecahkan roti hidup, yaitu firman Allah. Ia adalah makanan yang paling sedap, paling penting buat rohani kita. Pagi hari ini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan firman Tuhan yang saya kasih tema, apa untungnya percaya dan mengikut Yesus. Judul ini kalau kita bedah maka akan luas sekali maknanya, sangat lebar maknanya. Dan kalau kita padatkan, judul ini sesungguhnya akan banyak sekali ya makna dan arti kekayaan rohani itu. Tapi saya akan mengambil satu bagian saja dari sekian banyak kasih karunia atau berkat Tuhan melalui judul ini. Saya akan mulai dari kitab suci kita yang kita akan baca sama-sama di suratan 1 Tesalonika pasal yang keempat. Saya akan baca dari ayat yang ke-13 sampai pada ayat yang ke-18. Ya, demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu ya bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan
menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Puji Tuhan. Jadi judul ini sungguh sangat memberkati, terutama saya, ya. Dan karena saya telah diberkati lewat tema ini, saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa untungnya kita percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus? Kita telah membaca Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin menggali dan membagikan dari sisi pengharapan orang-orang yang telah meninggal. Setiap orang memimpikan setelah meninggal tentu mereka merindukan sorga, di mana sorga adalah tempat yang paling membahagiakan, tempat abadi, bahagia, penuh sukacita. Tidak ada lagi tangisan di sana, tidak ada lagi keluhan di sana, tidak ada lagi sakit penyakit di sana, tidak ada lagi orang yang menderita di sana, dan ini sifatnya tidak sementara, melainkan sifatnya ini kekal. Inilah yang diimpikan, inilah yang dirindukan oleh setiap manusia yang hidup di bawah kolong langit ini. Dan mereka sampai hari ini sedang berjuang mencari cara, menemukan pintu untuk bisa ke sana dengan membangun iman, dengan hidup saleh, beramal, dan seterusnya. Nah, kita membaca dalam suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika kala itu, dan kali ini kita ikut membacanya secara jelas. Pengharapan orang-orang yang telah meninggal di dalam Kristus, yang pertama, setelah mereka meninggal, pada waktu nanti penghakiman terakhir, pada waktu nanti segala sesuatu berakhir, setelah dihakimi oleh hakim yang adil, yang pertama, mereka yang meninggal di dalam Tuhan Yesus sebagai pengikut Yesus karena mereka percaya kepada Yesus dan percaya kepada firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya, maka mereka itu dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi mereka yang meninggal di dalam Yesus Kristus sudah ada kepastian, sudah ada kejelasan kemana mereka akan pergi, di mana mereka akan tinggal, bersama siapa mereka akan tinggal. Alkitab menulis secara jelas. Orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus Kristus setelah meninggal mereka akan dikumpulkan di sorganya, tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan orang-orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu hari kebangkitan, ya satu waktu nanti akan datang hari di mana orang-orang yang meninggal, yang telah sekian lama tahun, ada yang sudah ribuan tahun, ada yang sudah ratusan tahun, mereka yang meninggal pada waktu mereka mengadakan penerbangan, mereka yang meninggal kecelakaan di pesawat, kecelakaan di laut, kecelakaan di darat, dan mereka yang meninggal dengan cara yang alami karena sakit dan seterusnya. Lalu mereka dimakamkan, dikuburkan. Dan pada hari yang sudah ditentukan satu waktu, mereka akan bangkit dari kubur. Kalau ada Bapak Ibu bertanya barangkali, bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya sendiri belum pernah mengalami ya Bapak Ibu, tapi saya bisa membayangkan bagaimana peristiwa ketika itu terjadi. Wow, luar biasa. Begitu orang-orang mati yang telah dikubur sekian lama, mereka bangkit dari kubur. Hal ini tentu akan membuat banyak orang yang menyaksikan terheran-heran. Mereka itu akan melihat bagaimana peristiwa ini luar biasa dahsyat dan ajaib. Hal itu bisa terjadi karena apa? Sudah dalam ketentuan Tuhan.
sudah masuk dalam bagian rancangan Tuhan. Peristiwa itu pasti akan terjadi kelak. Dan yang pertama dibangkitkan Bapak Ibu, siapakah mereka? Mereka yang pertama bangkit dari kuburan, yang dibangkitkan oleh Tuhan adalah mereka yang percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Kebangkitan orang-orang percaya diutamakan, diprioritaskan. Jadi kalau kita berbicara tentang tema apa untungnya percaya dan mengikut Yesus, 2 poin keuntungan yang di atas sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang ketiga, ketika orang percaya khususnya, jika saja andai kita diperkenankan Tuhan, pada waktu peristiwa itu kita masih hidup dalam kondisi sehat, maka kita itu akan melihat langsung prosesi kebangkitan orang-orang percaya. Ini adalah pengalaman spektakuler, pengalaman yang tentu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun kita akan saksikan sesuai yang tertulis dalam kitab suci kita. Yang hari ini kita sama-sama baca, secara jelas kitab suci mengatakan demikian. Dan ini pasti akan terjadi. Karena dalam ilham Roh Kudus, dalam wahyu yang diwahyukan Tuhan kepada Rasul Paulus, hal ini akan terjadi. Dan kita sedang menantinya. Andai saja kita yang ada hari ini menyaksikan program ini, ada yang masih tinggal, masih sehat ketika hal ini terjadi. Kita akan melihat langsung peristiwa prosesi di mana orang-orang mati yang di dalam Tuhan akan bangkit dari kuburan. Ini memang sesuatu yang luar biasa. Andai saja waktu itu saya di antaranya ada di situ, maka saya akan melihat hal ini begitu mengagumkan. Ini karya Tuhan Yesus yang sangat spektakuler. Saya tidak punya bahasa yang lebih dari itu untuk mengungkapkan rasa kagum saya kepada Tuhan Yesus ketika hal itu terjadi. Dan yang keempat, keuntungan orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus, kalau kita menggali dari bagian ini, yang keempat adalah kita yang masih hidup waktu itu, saat itu, persis dengan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, maka kita akan diangkat hidup-hidup. Kita diangkat hidup-hidup. Terangkatlah kita. Bukan dengan teknologi, bukan dengan ilmu tertentu, tapi oleh kuasa. Oleh kemahakuasaan Tuhan Yesus, kita yang masih hidup, orang-orang percaya saat itu akan terangkat. Ya. Bahasa ini pada umumnya disebut rapture. Terangkatlah kita hidup-hidup persis seperti proses ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Barangkali ada di antara kita yang sedang menyaksikan program ini, ada yang bertanya. Tapi bagi orang percaya saya yakin kita semua sudah tahu. Tapi barangkali ada di antara Bapak Ibu dimanapun ada berada yang mungkin masih ada yang bertanya, bagaimana proses Yesus datang pada kali yang kedua? Kalau kita membaca, mungkin bisa ditampilkan Pak Jukinsu, kita baca dalam Kisah Rasul tentang proses kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kisah Rasul pasal 1 Pak, bisa ditampilkan mungkin di slide agar pemirsa bisa baca juga. Baik, Kisah Para Rasul 1 Pak ya. Iya, dari ayat 10 Pak dengan ayat 11. Monggo dibacakan. Oke. Saya baca Pak ya. Silakan. Ayat yang ke-10. Oke, ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Juginsu. Demikianlah Alkitab, kitab suci kita menulis. Dengan cara bagaimana seperti apakah Yesus nanti datang pada kali yang kedua. Seperti pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan sekian banyak saksi mata, termasuk diantara mereka adalah murid-murid Tuhan. Ketika mereka melihat prosesi Tuhan Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya, dan dia naik ke surga dalam misi agungnya, demi kepentingan orang-orang percaya, demi kebaikan kita orang-orang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini di surga menyediakan tempat. Seperti Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Jadi misi Tuhan Yesus adalah naik ke surga, menyediakan tempat di surga bagi orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kepada kita orang-orang percaya, janganlah engkau gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu, artinya janganlah bersedih, janganlah engkau menjadi orang yang tidak berpengharapan, janganlah engkau menjadi orang yang seperti putus asa dan seterusnya, sekalipun engkau harus melewati masa-masa sulit pergumulan hidup selama engkau di dunia. Ingat, lihat, pandanglah apa yang ada di sorga. Aku sedang menyediakan tempat bagimu di sorga. Demikian pula nanti ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan saat berbarengan saat itu terjadi. Tadi saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu. Kita yang masih hidup saat itu, kita terangkat hidup-hidup. Dan kita akan mengadakan ada sebuah peristiwa. Pertemuan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang percaya waktu itu di angkasa. Ada nyanyian yang berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana. Nah, terus dilanjutkan. Jadi kerinduan kita satu saat yang masih hidup akan tergenapi, akan kita alami. Saat Yesus datang pada kali yang kedua, akan disaksikan oleh seluruh orang-orang percaya yang waktu itu masih hidup. Karena kedatangan Yesus tidak sembunyi-sembunyi. Hanya saja tanggal, waktu, hari, bulan, tahunnya tidak seorang pun yang tahu, kecuali Tuhan Yesus sendiri. Tapi ketika itu terjadi, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dunia menyaksikan, orang-orang percaya melihat. Dan dia tidak datang dengan sembunyi, tapi dengan terang-terangan. Wah, saat itu terjadi ketika kita ada di dalamnya. Betapa Bapak Ibu, wow, luar biasa. Luar biasa, dahsyat bin ajaib. Wah, kalau Tuhan izinkan saya di sana. Wow, saya akan terkagum-kagum dibuat Tuhan. Inilah 4 hal yang menjadi keuntungan orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus. Kematiannya jelas, setelah mati jelas, yang masih hidup jelas. Pengharapannya jelas atas imannya. Keyakinannya kepada Yesus, kepercayaannya kepada Yesus. Ya, ketergantungan keyakinannya kepada Yesus tidak akan pernah menjadi orang itu yang percaya menjadi menyesal atas iman dan keyakinannya. Kalau ada Bapak Ibu mungkin yang masih juga penasaran bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kok bisa? Ya, saya ingin membacakan satu ayat untuk mengakhiri renungan pagi hari ini. Mungkin bisa sekali lagi Pak Juginsu dibacakan Mazmur pasal yang ke-48. Halo Pak Juginsu. Halo, puji Tuhan. Mungkin saya sendiri yang baca ya Bapak Ibu. Mazmur 48 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyhuranmu sampai ke ujung-ujung bumi.
tangan kananmu penuh keadilan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang karena kebesarannya lah, karena kedahsyatannya lah, selama ini kita seringkali menyebut Tuhan, Engkau besar, Engkau agung, Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, tak tertandingi. Betapa besar dan agungnya kuasamu, ya, kebesaranmu. Jadi peristiwa-peristiwa yang ditulis yang hari ini oleh kitab suci dan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, ini bagian dari kemahaagungan Tuhan, dari kemahabesaran Tuhan Yesus. Terutama yang paling bahagia di antaranya adalah kita orang-orang percaya. Jadi selama ini kami hamba-hamba Tuhan, kami orang-orang yang percaya dan yang mengikuti Tuhan Yesus, mengasihi setiap siapapun. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara tanpa harus melihat apa keyakinan Bapak Ibu, apa keyakinan saudara semuanya. Tuhan Yesus juga cinta segala bangsa. Dia mengasihi segala bangsa yang hidup di bawah kolong langit ini sebagai ciptaannya. Karena itulah kami hamba-hamba Tuhan terus berjuang menyampaikan, menyuarakan kasih Tuhan. Pengharapan yang diharapkan oleh semua orang, ya, yang harus diterima, dialami oleh semua orang, kami terus kabarkan sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang hari ini atau selama ini Bapak Ibu masih ragu, belum percaya, hari ini saya berdoa. Tuhan mengasihi Anda semua. Saya mengasihi Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan melawat Bapak Ibu dengan kasih yang besar. Dan Bapak Ibu membuka hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kelak apa yang ditulis dalam 1 Tesalonika ini yang saya bagikan, yang kita baca sama-sama, akan menjadi bagian dan kita akan alami di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita diskusi, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah menjawab. Ada banyak orang yang mempertanyakan. Ada banyak orang yang merindukan. Banyak orang yang berdoa. Banyak orang yang ragu-ragu. Tapi firman-Mu pagi hari ini telah menjawab kami semua Tuhan. Bahwa pengharapan dan keuntungan orang-orang yang percaya kepada Kristus jelas. Bahwa setelah mereka meninggal, tempatnya sudah jelas yaitu sorga. Alamatnya sudah jelas yaitu sorga. Dan tinggal bersama siapa sudah jelas yaitu bersama Tuhan. Dan hal-hal lain yang menjadi keuntungan sudah kami dengar firman. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini kepada Bapak Ibu pemirsa dimanapun mereka berada. Yang mengikuti program ini, yang belum percaya dan belum membuka hati untuk Tuhan. Tuhan, kiranya kasih-Mu yang tanpa batas menjamah dan melawat mereka. Sehingga mereka dengan ikhlas membuka hati, menerima Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka menjadi warga sorga-Mu ya Tuhan, yang Engkau sediakan. Setiap hamba-hamba Tuhan, ya Tuhan, yang bersama dengan Engkau pakai dan urapi. Baik kami hamba-hamba-Mu yang tergabung, yang ada di Askri. Dan mereka juga yang mendukung di luar Askri. Ya Tuhan, berkati mereka. Terima kasih buat firman-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu sebentar. Akan sama-sama berdiskusi, memecahkan roti hidup di hari ini untuk dibagikan kepada semua orang. Kami berdoa, mengucap syukur secara khusus Tuhan. Kami sebentar sebelum mengakhiri rangkaian acara ini, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berjuang berkaitan dengan apa yang sedang dialami oleh hamba-Mu, Pak Kacil. Tuhan, berikan kesehatan kepada hamba-Mu, berikan kekuatan khusus, lawatan hadirat-Mu bersama hamba-Mu. Oh Tuhan, teman-teman yang mendukung support tim juga, Tuhan, tim advokat juga Tuhan pakai dan berkati. Dengan hikmat dan marifat dari Tuhan, kami berdoa untuk kepolisian Tuhan. Biarlah kiranya mulai dari Bapak Kapolri dan semua unsur Polri diberkati Tuhan, diberikan hikmat marifat dari Tuhan. Agar Tuhan para bapak-bapak
kepolisian ini bekerja secara profesional dan pada akhirnya keadilan ditegakkan bagi setiap warga negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Pak Jukinsu. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta John Hidayat, luar biasa kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, ya, yang terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai yang ke-18. Wow, luar biasa, dahsyat. Ini saya senang sekali kalau bicara tentang ayat ini ya, tentang ayat rapture dengan segala kontroversinya, tetapi saya tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu luar biasa. Ya, saya singkat saja, saya menarik sekali di ayat ke-13 itu ya Pak ya. Selanjutnya kami tidak mau, nah, jelas ya, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi kan kita masih sering itu tuh, kalau ada yang meninggal selain rest in peace, lalu dikatakan apa? Turut berduka cita. Nah, saya setelah lahir baru Pak John, saya nggak lagi bilang itu berduka cita ya, karena orang ayat ini jelas ya, dikatakan apa? Apa dikatakan bahwa kamu selanjutnya kami tidak mau tidak mau loh tuh, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui. Nah, kita yang sudah tahu ya jangan lagi lah turut berduka cita. Orang Paulus katakan apa? Hidup bagiku Kristus, mati untung loh. Nah, kalau memang mau ke surga itu ya mati dulu ya, mati dulu baru ke surga gitu. Jadi ya jangan lagi turut berduka cita ya, nggak pas rasanya. Jadi ya turut apa sepenanggungan apa ya, apalah yang penting jangan berduka cita ya, karena mati bagi turut kita merasakan, iya turut merasakan apa yang gitu keluarga betul. Ya, betul. Tapi yang pasti orang yang meninggal mati di dalam Tuhan itu pengharapannya pasti ya bersama Tuhan. Luar biasa sekali. Amin. Nah Pak John, ini teman-teman kita sudah banyak yang ikut berfellowship dan kita akan berdiskusi juga dengan sukacita dengan teman-teman sepelayanan kita. Ada Pak Jaya Inspirasi, ya, ada Shalom, Pak Santari, Pak Jaya. Ya, Ibu Uti, Wahyu Ilahi, Ibu Suryani. Salam semuanya, hamba-hamba Tuhan. Salam, Ibu Suryani. Salam. 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 Pak Wahyu Ya, Ilahi. baik. Salam. Baik, kita mulai dari hambanya Pak Jaya Inspirasi. Silakan, Pak Jaya. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Terima kasih Pak Hidayat, luar biasa sekali ya. Kalau kita berbicara mengenai tema ini, ya mengikut Yesus, apa untungnya? Ya saya pikir kita yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, kalau kita berbicara untungnya tidak akan pernah habis, ya habis waktunya kita berbicara mengenai hal ini ya. Nggak cukup waktu kita untuk berfellowship begitu ya. Karena di sepanjang saya mengikuti Yesus, yang pertama yang sudah pasti adalah ada jaminan keselamatan ya. Ada jaminan keselamatan yang saya dapatkan karena Ia memberikan suatu pernyataan, hanya melalui Yesus saja kita masuk di dalam kerajaan surga. Tanpa Yesus, orang tidak akan bisa masuk dalam kerajaannya. Dan tentu masih banyak keuntungan-keuntungan yang lain yang walaupun ketika kita mengikuti Yesus ada juga ayat yang mengatakan kalau mau mengikut aku ya pikulah salib ya. Tapi salib itu merupakan suatu keuntungan bagi saya. Kenapa demikian? Karena ketika memikul salib kita mendapatkan upah yang besar ya, karena kita pengharapannya adalah bukan apa yang ada di dunia ini. Tetapi pengharapan kita adalah apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus ketika nanti kita masuk dalam kerajaannya. Karena Dia katakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat.
ya aku akan menyediakan tempat bagimu. Jadi itu yang menjadi sebuah pengharapan kita semasa kita lagi ada di dunia ini. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan bersyukur, ya, dengan menyembah dan berserah diri kepada Tuhan, ya walaupun dalam berbagai kesulitan yang kita hadapi, tetapi itu merupakan sebuah keuntungan kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kalau kita tetap mengasihi Tuhan dan kita nggak punya sikap yang membangkang kepada Tuhan, ya seperti yang dialami misalnya Pak Muhammad KC ini, yaitu saya pikir kalau dilihat dari sudut pandang orang yang sudah lahir baru, ya bisa jadi itu merupakan sebuah keuntungan bagi dia karena upahnya besar di surga. Jadi dia rela mengalami suatu penderitaan hanya karena memberitakan suatu kebenaran. Wah, upahnya besar, lebih besar daripada saya, karena saya belum sampai ke sana, ya belum mengalami suatu penderitaan yang dialami oleh Pak Muhammad KC maupun juga keluarga yang bersangkutan. Jadi dalam suatu penderitaan sekalipun kita tetap beruntung karena pengharapan kita bukan apa yang ada di dunia ini, tetapi pengharapan kita di surga nanti, begitu. Saya pikir begitu dulu Pak Juginsu. Baik, terima kasih hambanya. Pak Pendeta John, ada yang mau ditambahkan Pak? Iya, terima kasih Pak Jaya atas sharingnya, luar biasa juga memberkati saya. Betul sekali bahwa saya percaya juga bahwa salib bagi orang-orang yang sudah lahir baru dan sangat tahu persis itu bukan sebuah musibah, tapi salib itulah yang disebut sarana untuk memperbesar mahkota, memperbesar pahala kita nanti di surga. Karena itulah saya melihat kelihatan sekali raut wajah dari Bapak MKC bahwa hari-hari ini memang secara hurufiah sedang memikul salib, ya, mengalami kesulitan, tapi saya melihat wajahnya penuh dengan sukacita, karena saya percaya yang dilihat bukan penderitaannya sekarang, tapi yang dilihat adalah upahnya nanti. Mungkin itu saja dari dulu. Terima kasih Pak Jaya, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih hambanya. Berikutnya kita ke Pak Hasan Tanri. Salam Pak Hasan. Shalom Pak Juginsu, semangat pagi. Shalom Pak John, ya hambanya pemaparan firman pada pagi hari ini luar biasa ya. Topiknya sangat menarik sekali. Apa untungnya percaya dan mengikut Yesus? Bagi saya bersyukur. Saya boleh percaya dan saya boleh mengikut Yesus. Nah, sehingga saya boleh menjadi apa adanya seperti adanya hari ini. Nah, seandainya dalam hidup saya tidak ada Yesus, atau saya tidak percaya dan tidak mengikuti Yesus, saya tidak tahu bagaimana jadinya saya. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jaya inspirasi, ya sudah pasti kita mendapatkan jaminan keselamatan. Ya, artinya dulu saya bertanya-tanya, nanti hidup ini buat apa? Nanti kalau sudah mati kemana? Apakah hidup hanya buat mati? Ternyata tidak. Ya, kita hidup di dunia ini, Tuhan punya satu rencana, yaitu supaya setiap kita yang percaya kepadanya melakukan kehendaknya, menggenapi rencananya, yaitu membawa atau memberitakan seperti yang Pak Kace lakukan, ya, memberitakan kebenaran supaya banyak jiwa-jiwa boleh dibawa datang kepada Tuhan. Ya, tapi ini satu risiko dan tantangan, ya. Pak Kace menyampaikan kebenaran, tapi saat ini dia menghadapi hari ini. Tapi ya luar biasa ya, segala tantangan, persoalan, mungkin penderitaan yang kita pikir itu satu kerugian, tapi ternyata tidak. Ya, di hadapan Tuhan, ya Tuhan bilang, sambaslah hai hambaku. Nah itu ya, saya juga berharap punya keinginan, komitmen supaya melakukan kehendaknya hidup ini, karena ya hidup ini kan terbatas ya. Kita mau berapa lama? Katakan 100 tahun atau bahkan 1000 tahun tidak ada ya. Yang ada cuma 969 tahun. Itu manusia tertua. Tapi setelah itu so what gitulah. Ya, makanya adanya kita boleh percaya Yesus dan mengikut Yesus itu hal yang luar biasa sekali ya. Jadi bagi orang yang belum alaminya, ya saat ini juga buka hati, izinkan dia masuk. Ya, kita nggak usah pusing, nggak usah cari-cari kemana ya.
Nah, mana yang bisa ketemu? Kita sebagai manusia mencari Tuhan atau Tuhan yang mencari manusia? Ya, kalau di dalam Bible mengatakan bahwa bukan manusia mencari Tuhan, tapi Tuhan yang datang mencari manusia. Sehingga di Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dari saya sementara itu, ya, mungkin yang lain bisa tambahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Hasan. Kita lanjut ke Ibu Suryani. Salam Ibu Suryani. Halo, shalom, selamat pagi Pak Jonsu dan semuanya. Ya Pak, Pak Hidayat ya luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan. Ini dasar iman. Shalom. Di mana suatu kali kelak ya dia akan datang dan dia akan menjemput kita supaya di mana dia berada di situ juga kita berada. Nah, inilah yang sedang dinanti-nantikan oleh anak-anak Tuhan. Semua ini terjadi oleh karena dia sudah mau mati dan bangkit bagi kita. Seandainya Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia dan dia tidak pernah mati dan dia juga tidak pernah bangkit, maka semua keuntungan yang dibahas oleh Pak Yohanes Hidayat itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Jadi puji Tuhan, semua yang kita miliki keuntungan itu oleh karena karyanya yang sangat luar biasa. Ini yang namanya anugerah yang tak terbatas ya, luar biasa. Jadi dia itu pionir bagi kita ya. Dia bangkit, maka kita juga akan bangkit. Dia akan naik ke surga, maka kita juga naik ke surga. Dia bangkit dengan tubuh yang mulia, kita juga akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Wah, luar biasa. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan bagaimana persiapan kita untuk kedatangannya. Ya, firman Tuhan jelas bahwa dia itu datang seperti pencuri di waktu malam. Bisa saja besok, bisa saja sebentar, kita tidak tahu. Tetapi satu hal bagi orang yang sudah mengalami keuntungan di dalam Tuhan, selama detak jantung kita masih berdetak, beritakan keselamatan ini. Karena firman-Nya mengatakan, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua berbalik dan bertobat. Keuntungan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus itu adalah kekekalan. Bukan hanya kekal, tetapi sekarang. Sekarang di dalam pemeliharaannya dan kemudian kita sedang menuju kepada kekekalan. Dan Tuhan mau supaya ini juga dialami oleh semua orang. Oleh sebab itulah orang Kristen harus memberitakan kabar baik ini. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ayat yang ke-10 dari 2 Petrus pasal 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tetapi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Wah, luar biasa saudara. Bumi yang kita injak ini akan hangus dan tidak ada unsur-unsur yang tertinggal di dalamnya. Oleh sebab itu betapa saleh dan sucinya kita harus hidup. Itu artinya mempersiapkan untuk kedatangan mempelai itu ya. Sama seperti seorang lima darah yang bijaksana. Ya, bagaimana kita bisa hidup kudus dan saleh hanya tetap tinggal dalam Dia dan dalam firman-Nya. Yaitu ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan yang mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, di sini dikatakan kamu yang mempercepat ya. Di sini saya melihat bahwa rupanya yang mempercepat kedatangan Tuhan dan juga memperlambat kedatangan Tuhan itu kita orang percaya. Dengan bagaimana? Dengan tidak memberitakan Injil.
Karena firman Tuhan sudah jelas bahwa kalau sudah sampai Injil itu ke seluruh dunia, maka sudah sampai kesudahannya. Kalau setiap orang Kristen, setiap orang yang sudah mengalami keselamatan, membawa satu jiwa, kemudian membawa lagi satu jiwa, mungkin kita sudah lama di sorga. Ya. Tetapi ada banyak orang Kristen, ketika dia mengalami keuntungan keselamatan, mereka hanya diam sampai di situ, dan mereka tidak memberitakan Injil. Biarlah berita firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak John Hidayat pada pagi ini memberi motivasi kepada kita untuk terus memberitakan kabar baik apapun resikonya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pendeta. Ya, sama-sama, Pak. Tambahkan. Lanjut Pak, sudah sangat jelas, luar biasa. Terima kasih. Kita bergerak ke Bapak atau Ibu ya, murid Kristus, silakan. Shalom. Shalom, shalom. Ya, terima kasih firman-Nya Pak John ya. Saya bisa hadir di sini pagi ini karena Room Bu Uti bergabung di ASKRI. Jadi ASKRI itu luar biasa ya. Jadi bisa mempersatukan kita. Dan di sini juga yang melayani di Bu Uti ada 4 kan. Di sini Bu Uti sendiri, Bu Suryani, Pak John, dan saya sendiri. Luar biasa ya, kita jadi satu tubuh Kristus. Di mana Tuhan menjadi kepala ya. Ini sudah tanda-tanda juga ya. Akhir dari segala akhir. Ya, terima kasih Pak John ya firman-Nya. Saya tambahkan ayat di Matius 25 ayat 32 saya bacakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, huruf besar Tuhan Yesus ya. Dan ia besar Tuhan Yesus akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Waduh. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambingnya, di mana anak Tuhan itu digambarkan sebagai domba. Dan di luar sana adalah kambing. Kita juga bisa melihat ya, bagaimana sifat dari domba dan kambing. Kalau kambing kita sudah tahu di YouTube di mana-mana kerjaannya apa? Menyeruduk, adu kepala sampai sekuat-kuatnya dalam kebodohannya. Kemudian ada siapapun di sana seruduk. Nah, itu kambing. Kemudian kalau domba, jinak, demen, sampai anak saya ini minta, aduh papi belikan domba kecil anaknya katanya untuk main-main. Iya, tadi saya tawarin, mumpung ingat dengan domba, ya kamu mau anak domba ya nanti ya? Iya katanya. Nah, kulitnya juga, saya pernah singgung juga ya, kulit, saya pernah masuk ke ini, ke apa namanya itu, lihat-lihat jaket kulit. Ternyata kulitnya juga beda. Jadi kulitnya domba itu lebih mahal, jaket yang dari kulit kambing lebih murah. Kemudian saya juga penasaran loh, bukankah ini satu apa namanya itu, satu bangsa. Satu ras. Iya, satu bangsa. Satu bangsa. Kemudian saya penasaran loh, apa bedanya? Oh beda, katanya beda. Kalau kulitnya domba ini lebih halus, lemas, dan bagus katanya. Kalau kalau kambing ini kaku, kasar, dan pori-porinya lebih kasar. Oh, ternyata Tuhan itu luar biasa. Nah, ini 32 di ayat 32 ini. Semua bangsa akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah raja dari segala raja. Dia yang menentukan kau selamat apa ataupun tidak selamat ya, Bang Aditya ya. Jadi bersyukur Bang Aditya ada di sini ya kan. Mumpung masih hidup ya, Isa Al-Masih Tuhan Yesus itu yang sudah turun menjadi manusia, memperkenalkan diri, akulah Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang bisa datang kepada Al-Halik tanpa melalui aku, tanpa melalui Isa Al-Masih ya. Jadi sudah jangan berharaplah kalau di luar Isa Al-Masih. Tuhan Yesus
Ya, terima kasih, itu dulu. Baik, terima kasih Pak Murid Kristus, Pak Gunawan. Ya, kita bergerak ke Pak Yanses. Oh, sudah hilang ya. Silakan Ibu Uti. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus menyertai kita. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya firman Tuhan yang telah kita dengar tadi ya. Dan memang begitulah kenyataannya ya, karena orang Kristen itu dia mengalami Tuhan, orang Kristen itu bukan menyadari ya, orang Kristen itu tahu betul ya, dan tahu betul bahwa Tuhannya itu betul-betul real, betul nyata, betul ada, dan dialah Tuhan ya, Tuhan yang tidak bisa diragukan lagi ya, tidak bisa diragukan lagi, tidak ada lagi perbantahan. Karena semua perbantahan telah dijawab, telah diselesaikan oleh Tuhan, dan dia membuktikan eksistensinya gitu loh. Saya ini lihat di dalam Roma 8 ya, Roma 8 ayat 26, di situ dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini perkataan Rasul Paulus. Banyak orang mengatakan ya, semua perkataan Rasul Paulus itu adalah sesat-sesat katanya ya. Dialah yang menyelewengkan ya, yang mengatakan Yesus adalah Tuhan gitu ya. Tetapi saya sudah buktikan sendiri ini bukanlah satu kesesatan, tetapi sungguh-sungguh Rasul Paulus itu memang orang yang diberkati Tuhan, bahkan dia memang alat yang dipakai untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa gitu. Saya sudah buktikan ini waktu saya sakit ya, pernyataan ini ya, perkataan Rasul Paulus waktu saya sakit, dan saya sudah sama sekali tidak bisa berpikir lagi gitu, sama sekali nggak bisa berpikir, bahkan ketika berpikir saya pun harus berjuang. Dan saya sendiri melihat ya, dikatakan di situ, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah itu dia ya, luar biasa dahsyat banget. Saya melihat ya, saya melihat saya sendiri gitu. Jadi waktu saya sudah lemah, sangat-sangat lemah, itu sudah hampir lewat, itu saya melihat ya saya sedang berdoa kepada Tuhan. Itu dia. Ternyata itu roh saya ini, dan ini diperkuat oleh perkataan Rasul Paulus. Ternyata itu roh saya kan bersaksi ya, saya melihat bahwa diri saya sendiri itu sedang berdoa kepada Tuhan, saya menangis. Dan satu lagi, pernyataan Bapak Pendeta itu memang betul, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, saya sama sekali tidak takut mati ya. Kita mempunyai kepastian yang sungguh-sungguh. Saya tahu bahwa saya akan ke sorga gitu loh. Bahkan saya itu melihat mau melayang-layang, mau senang sekali akan melihat sorga itu segera gitu. Lalu tapi yang membuat saya tidak mau mati itu karena saya masih ingin hidup bersama dengan anak-anak saya gitu loh. Saya masih mempunyai nurani bertahan hidup itu. Saya minta sama Tuhan tolong kasih saya. Saya melihat saya sendiri. Jadi itu ternyata roh saya yang berdoa kepada Tuhan, karena saya sendiri sudah tidak bisa berpikir, dan ayat ini betul-betul tepat, betul-betul tepat, dan tidak ada keraguan. Ya, jadi saya melihat roh saya berdoa sama Tuhan, saya memohon dengan Tuhan kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Lalu saya dengar ya, dia ngomong kepada diri saya sendiri, yang saya lihat itu, dia berkata iya gitu loh. Dan ini sungguh-sungguh ya, perkataan Rasul Paulus ini bisa dibuktikan betul-betul nyata dan betul-betul merupakan kekuatan iman kita ya. Walaupun orang-orang di luar sana bilang, oh, Paulus itulah yang menyesatkan. Tetapi bagi kita yang sungguh mengalami Tuhan, kita bisa membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu adalah hal penyangkalan saja gitu loh. Dan yang membuat pengharapan orang Kristen itu pasti adalah kita tidak takut. Saya sama sekali tidak takut akan kematian ya. Bahkan ketika diajak oleh roh-roh itu, ayo kita pergi, ayo. Kamu pamit kepada anak-anak, saya mau aja gitu. Saya mau aja, tetapi roh saya kembali lagi. Oh tidak, ya ini belum waktu saya gitu. Ya jadi sungguh-sungguh ya perkataan Rasul Paulus ini kita yakini, karena memang inilah kenyataannya ya.
Bagaimana mungkin kalau ini tidak diilhami oleh Roh Kudus gitu loh. Dia mengatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Pada saat itu saya sungguh-sungguh sudah lemah, berpikir pun tidak bisa. Lalu saya melihat roh saya berdoa kepada Tuhan, itu dia luar biasa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Wah, saya sudah buktikan teman-teman ya, sudah saya buktikan. Saya melihat diri saya sendiri berdoa kepada Tuhan. Jadi saya tinggal melihat aja karena roh saya sudah berdoa kepada Tuhan dalam kelemahan saya. Luar biasa, ini tepat, benar, dan amin. Dan semua perkataan Rasul Paulus itu diilhami oleh Roh Kudus dan dia mengalami Tuhan itu sendiri ya. Dia mengalami dan dia sungguh-sungguh mencatat semua nasihat-nasihat ini berasal daripada Tuhan. Itu saja teman-teman, terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Uti, luar biasa kesaksiannya ya. Ini masih banyak lagi Bapak Ibu sebelum Bro Aditya, Pak Yahya, Pak Edi, dan yang di bawah juga masih ada Bro Israel. Kita sambut dulu Pak Wahyu Ilahi. Silakan Pak Wahyu, 35 menit Pak. Ya, salam, terima kasih saudaraku. Ya, firman pagi ini apa untungnya ikut Tuhan Yesus ya. Jadi kalau saudara-saudara yang terlahir Kristen, ya mungkin tidak begitu seheboh saya yang memang diambil dari kegelapan, dari lumpur yang gelap. Ketika saya diambil, baru saya melihat betapa Yesus itu luar biasa. Sukacitanya itu luar biasa. Hidup saya sudah dimenangkan, hidup saya sudah ditebus ya. Jadi rasanya itu seperti benar-benar tidak bisa dikatakan ya. Jadi itulah kalau orang-orang yang belum dari lahir tidak mengenal Kristus, kemudian dia ditebus, dia diambil, dia Tuhan yang menarik kita, diselamatkan dari dosa, dari lembah kekelaman itu, terus diangkat. Anda akan bisa merasakan, itu yang saya rasakan. Satu. Nah, apa untungnya lagi? Untungnya tentunya di dalam Matius 6 ayat 33 jelas sekali. Untungnya sangat banyak. Kita hanya mencari kebenaran Tuhan saja, maka kehidupan itu akan diberikan. Itu terbukti dalam hidup saya, di mana saya hanya mencari kebenaran Tuhan, saya tidak memperdulikan kiri kanan apa masalah, itu hanya mencari kebenaran, maka hidup saya diberkati oleh Tuhan, ditolong, dikuatkan oleh Tuhan. Itulah keuntungan hidup di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang menyediakan ya, bukan susah payahmu yang membuat engkau kaya, tapi berkat Tuhan. Ini dia yang menjadikan saya semakin mencintai Tuhan yang telah mengangkat saya dari lembah kekelaman. Kemudian yang sangat menguatkan saya di ayat 14, ya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini semakin saya mencintai Tuhan saya yang telah menebus saya, karena saya akan hidup dengan Sang Firman itu, yang Firman telah menjadi manusia itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak untuk firman-Nya. Tuhan memberkati. Baik, luar biasa Pak Wahyu Ilahi. Luar biasa Pak, terima kasih. Terima Tuhan Yesus. Silakan Pak John, ada yang mau ditambahkan Pak? Semuanya sudah jelas dan luar biasa. Lanjut Pak. Baik, terima kasih Pak John. Ya, ini ada Bro Aditya ya. Terima kasih mau berkunjung ya. Silakan Bro Aditya, 3-5 menit apa yang mau disampaikan dalam fellowship kita ini. Oke, tes 1, 2, 3. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat pagi semua, dan salam berpesona. Pagi Bro Aditya, Tuhan berkati. Oke, ini judulnya apa untungnya percaya dan mengikut Yesus. Kalau menurut saya sih percaya dalam sisi apa dulu ini ya? Apakah kita percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Nabi utusan Allah? Ini enggak terlalu detail ya temanya itu.
Kalau bentar. Karena ini fellowship kekristenan, pasti dasarnya adalah Alkitab. Di dalam Alkitab, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka itulah dasarnya kami percaya. Silakan, Bro. Oh, berarti percaya sebagai Tuhan ya. Oke, kalau untuk percaya, apa untungnya percaya Yesus? Apa untungnya percaya dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan? Saya rasa kalau bagi saya, kan saya Muslim ya, nggak ada untungnya kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena dalam Bible sendiri, Yesus nggak pernah ngaku jadi Tuhan, itu menurut sejauh yang saya baca ya. Dan menurut kitab saya seperti itu. Kalau kami umat sekalipun dianggap sama antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus, ya di kitab kami juga tertulis ya bahwasanya Nabi Isa itu adalah Nabi utusan Allah, sama juga dengan nabi-nabi yang sebelumnya ya. Masing-masing diutus untuk umatnya masing-masing. Nabi Musa diutus Bani Israel, kan? Nabi Isa alaihissalam juga diutus untuk Bani Israel juga untuk mengembalikan mereka kepada hukum Taurat. Karena mereka itu banyak yang udah nggak tunduk, banyak yang menyimpang dari hukum Taurat, maka diutuslah Nabi Isa alaihissalam untuk mengembalikan mereka kepada hukum Musa yang semestinya. Itu aja sih kalau saya, karena saya seorang Muslim, jadi saya mungkin tidak bisa komentar banyak berarti ya. Nah, kalaupun nanti saya komentar, kalau saya dapat komentar banyak nanti malah jadi rusuh nanti. Oke, demikian lanjut, nyimak aja berarti. Iya, boleh saya tambahkan Pak Joginsu? Bentar Ibu. Terima kasih ya Bro Aditya. Ya, kami juga menghormati Bro Aditya dengan pandangannya karena memang itulah yang diimani. Oke, baik. Terima kasih Ibu Uti. Silakan. Ya, jadi gini, terima kasih Aditya, dia masuk ke sini karena dia ada saya mungkin di sini ya. Ya, jadi begini ya, kesalahan ya, bukan kesalahan ya. Jadi perbedaan yang besar antara Muslim dengan kita itu adalah kita mempunyai konsep Allah atau pribadi Tuhan itu yang berbeda ya. Adit, beda Tuhan kamu dengan Tuhan kami itu beda, karena Tuhan kamu itu kalian mengenal dengan konsep yang namanya tauhid gitu kan. Tauhid artinya dia sendiri, cuma satu-satunya, tidak ada yang sama seperti dia gitu. Sedangkan kami mengenal Allah yang Tritunggal, itu dia yang harus kamu. Suaranya. Oh gitu ya? Nah, masih bagus Bu, ya. Bagus. Ya, itulah yang harus kamu mengerti, karena Tuhan kami itu dia datang, dia berkarya dan dia menyatakan diri. Dan jelas Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu walaupun dia bilang dia utusan-utusan, kan jelas dia mengatakan dia itu anak Allah, Adit. Nah, ini kata anak Allah itulah yang harus kamu katanya yang lain dengar. Kata anak Allah itulah yang harus kamu selidiki ya. Anak Allah buat Yesus itu kan jelas tercatat di Alkitab, dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, ketika dia menjadi manusia itulah dia disebut utusan. Oleh sebab itu dia berkata-kata sebagai anak Allah, sebagai utusan, sebagai anak Allah ya, tidak langsung berkata akulah Tuhan. Ya seperti itu, tetapi Alkitab jelas mengatakan dia itu adalah anak Allah yang datang dan keluar dari Allah, dan dia itu adalah Allah sendiri. Alkitab kami jelas mengatakan seperti itu. Jadi jangan kamu mau ambil yang kamu mau saja, dan kamu jangan lihat dari perspektif kamu. Kami mempunyai Tuhan yang berkarya, ya, yang pernah ada di bumi, dan ketika dia menjadi manusia, dia berkata-kata seperti manusia. Oleh sebab itu ketika kamu mengatakan ya, dia sendiri, Tuhan Yesus sendiri nggak pernah menyebut dia Tuhan. Oh, ada sekali, bahkan dia dibunuh kan. Dia dibunuh, dia disalib itu karena dia mengaku anak Allah. Nah, kata anak Allah inilah yang di dalam paradigma orang Yahudi itu apa dulu sampai dia harus dibunuh. Inilah yang harus kamu ketahui. Ya, dan kamu harus belajar Alkitab itu secara kontekstual ya, tidak satu kata per kata. Ini semua ada link-linknya, ada kait-mengkaitnya. Ketika Yesus mengaku di depan Mahkamah Agung itu, kamu telah mengatakannya ya, kan dikatakan katakanlah terus terang kepada kami ya terhadap tuduhan-tuduhan yang mengatakan kamu mengaku bahwa kamu anak Allah. Ketika Yesus mengaku iya saya anak Allah, istilahnya begitu kan, kamu telah mengatakannya dan mulai hari ini kamu akan melihat anak Allah itu duduk di sebelah kanan Bapa. Dia mengatakan begitu, ya udah langsung dibunuh ya, sudah dapat bukti bahwa memang Yesus mengaku anak Allah. Nah, kata anak Allah inilah yang membuat orang-orang Yahudi itu kesurupan. Kenapa? Bukan kesurupan, marah, ngamuk. Karena apa? Yesus dianggap menista Allah. Kenapa dianggap menista? Ya karena anak Allah itu artinya dia mengaku Tuhan.
Nah, itu konteksnya, itu latar belakangnya, itu ceritanya, dan itu paketnya. Jadi jangan disama-samakan dengan Tuhanmu yang ini ketika mana pernyataan Yesus yang mengaku dia Tuhan gitu. Yang mana? Justru di dalam kitab kami ditulis dengan jelas Yesus bukan saja mengaku Tuhan ya, ketika dia mengaku anak Allah, dia mempertontonkan gitu loh. Mempertontonkan kuasa keilahiannya itu. Mana ada manusia yang mengatakan aku akan menyediakan tempat bagimu dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Itu adalah Tuhan loh. Ya, Aditya, itu adalah Tuhan, perkataan Tuhan. Enggak ada manusia satupun atau utusan manapun yang punya kuasa berkata seperti itu. Dan dia bukan hanya mengatakan dia mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi segala penghakiman, segala proses nanti pelemparan manusia ke neraka itu, Yesus yang pegang kendali. Karena apa? Karena dia Tuhan, dia anak Allah itu. Nah itu dia, makanya kami mengenal Allah yang Tritunggal. Ini sebetulnya bukan bagaimana ya, Allah Tritunggal itu karena dia nyata, karena dia datang, karena dia berkarya. Ketika dia jadi manusia, dia menjadi anak Allah. Tetapi itu kan sudah dulu ya, sudah berlalu. Sekarang dia di sorga. Ya, keberadaan dia sebagai manusia itu sudah lupakan saja. Dia sekarang di sorga, bertahta di sorga, dan dia membuktikannya. Dia naik ke sorga juga di depan mata begitu banyak orang gitu loh. Jadi nggak ada keraguan ya, tidak ada keraguan untuk mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Kami bukan hanya yakin, tetapi kami mengalami dia ya. Banyak sekali kesaksian orang yang mengatakan bertemu Tuhan, mengalami Tuhan karena apa? Ya karena memang dia ada, dia tepat, iya dan amin gitu loh. Itulah dia, Tuhan yang benar gitu. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Oke, ya. masih banyak yang sebentar. Aditya, ini wahyu ilahi. Kapan kamu bisa, kemarin nantang saya untuk head to head, jangan di room ini, nanti cari dengan saya ya Pak Aditya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita saya tambah lanjut sedikit, ke Pak Jukinsu. Bro, ya Pak Hasan, silakan. Pak Jukinsu, saya tambah sedikit. Ya. Bro Aditya, luar biasa ya bisa bersama-sama kami di sini. Nah, saya mau kasih tahu, ini kita bukan ajang berdebat, kita fellowship ya. Fellowship jadi sudah jelas itu dasarnya itu Bible. Jadi kita tidak mengutip yang lain-lain gitu loh. Ya, persoalan Aditya menganggap Nabi Isa itu nabi, ya itu sah-sah aja gitu loh. Tapi ini kami hanya scope di dalam Bible, jadi tidak kemana-mana dan juga waktunya terbatas ya. Terima kasih Bro Aditya. Saya kembalikan ke Pak Jukinsu. Baik, terima kasih Pak Hasan. Kita benar sekali bahwa kita ini fellowship ya Bapak Ibu. Jadi kita memuliakan Tuhan. Ya sharing nggak apa-apa ya. Oke, silakan Pak Bro Army of God ya. Silakan 35 menit Bro. Ya, shalom. Halo. Ya, shalom. Ya, shalom buat Ibu Uti ya, dan untuk saudara-saudara yang di Rom semuanya. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan ya dari saya. Puji Tuhan, masukannya semua itu saya hargai dan saya hormati ya. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan buat kita anak-anak Tuhan, kalau kita percaya Tuhan Yesus itu, contoh seperti Pak Muhammad Kece dan Yahya Waloni, ya sudah meninggalkan agama lama. Ya, saya bukan tidak mendukung pelayanan Pak Kece, jadi jangan salah paham kita di sini. Tapi saya di sini ingin meluruskan ya, kita itu tidak usah mengungkit masa lalu kita begitu. Jadi kalau kita ingin memberitakan firman Tuhan itu ya sesuai ajaran firman Tuhan aja gitu loh ya. Nah, kenapa saya katakan situ? Nanti kalau saya bilang ya, yang disebut Pak Kece, saya bukan menjatuhkan Pak Kece. Yang disebutkan Pak Kece itu semua itu dibalikkan semua loh. Al-Fatihah itu dibalikkan ya. Jadi wajar dong mereka sakit hati. Yahya Waloni begitu juga. Yahya Waloni menghina Tuhan Yesus, mengatakan ada jin disalib. Jadi mereka berdua ini tidak ada yang benar. Tapi mereka berdua ini mengadu domba bagaimana bangsa ini supaya kacau, supaya ribut, supaya perang, supaya bunuh-bunuhan. Itu keajaran agama, itu keajaran Tuhan? Tidak, bagi saya tidak. Ya, tolong dicatat. Pak, kembali ke laptop aja, Pak.
Kembali ke laptop aja Pak ya. Maksudnya supaya kita gini loh Pak, supaya kita itu, saya itu mau melurus. Ya. Begini Pak, ya, supaya jangan dibilang Bapak, saya menjatuhkan. Bapak, saya tidak aja. Menjatuhkan. Tolong di. Maaf, boleh saya bicara Pak ya. Tetapi tidak lama Bu ya, saya sebagai ini ketua ASKRI. Jadi gini, Pak Army of God, pandangan Anda beda gitu loh. Jadi Anda justru menggembosi perjuangan Kristuber. Ketika kita membicarakan itu, kita tidak bicara soal benar salahnya, tapi soal keadilan. Itu yang terpenting. Coba cek and recheck di seluruh Google dan seterusnya, cek aja. Data sudah kami kumpulkan semua. Bicara soal penistaan dan seterusnya. Waduh. Dan MKC dalam waktu singkat tanpa penyelidikan dulu, tanpa dipanggil, langsung loh diciduk Pak. Itu suatu ketidakadilan. Kasih tidak bersukacita di atas ketidakadilan. Dan benar salahnya dia itu adalah reaksi gitu. Jadi ini soal sudut pandang. Jadi intinya seperti itu. Sekarang yang harus kita lakukan, ayo berjuang, isi itu petisi yang sekarang udah hampir 10.000 itu untuk mendukung bicara tentang ketidakadilan. Saya saya tidak mendukung kesalahan ketidaketisan, itu jelas silahkan urus secara secara hukum. Tapi sebelum beliau urus dulu yang lain, penghujat yang lain. Jadi kalau mau debat terus Pak. Jadi intinya begitu. Bagian kita harus kita lakukan, menyampaikan kebenaran, terutama ketidakadilan yang terjadi. Itu saja saya rasa. Ya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak beropini dan seterusnya. Sudahlah. Sekarang kenyataannya adalah sekarang dia diperlakukan tidak adil, di luar etis atau tidak etis, salah tidak salah. Nah itu yang harus kita perjuangkan. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita, yaitu pentingnya soft way is the best way. Tuhan berkati, lanjut saja kembali ke laptop ya Pak. Dan juga gini, Pak Aditya, ya, masuk lagi. Saya rasa Aditya dan muslim-muslim yang masuk ini udah cukup. Saya sudah membuka channel namanya Speakers Corner Indonesia. Di situ saya berharap, karena di Indonesia kemungkinan besar tidak bisa ada speaker corners kayak di UK, di mana bebas ngomong tanpa ini, kecuali ya kadrun-kadrun itu kalau udah nggak tahan nusuk, nendang, nah itu maklumlah kelakuan mereka. Tetapi nanti akan ada channel yang khusus memang speaker corner, bicara bebas di situ dengan moto begini, Speaker Corner Indonesia, dialog tanpa lapor, begitu ya, supaya nggak cemen gitu. Tuhan berkati Pak, silakan. Nanti Pak Wahyu ketemu sama Aditya di sana Pak, lebih bebas. Ya, di fellowship ini moderator, jika memang sudah tidak sesuai yang disampaikan Firman, tidak ada kaitannya, mohon langsung di-kick saja. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Bapak Ibu, moderatornya saya ya. Jadi otoritas ada di saya ya. Jadi terima kasih. Kita lanjutkan ke Pak Edi Sutopo. Silakan Pak. Salam ya. Pak Edi. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi, silakan Pak. Shalom, selamat pagi Pak Edi Sutopo. Jadi memang dalam konteksnya mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, ini sebenarnya pengalaman sehari-hari kita sebagai orang percaya. Ya, dan ini kita perhatikan bersama-sama. Kekristenan dibagi tiga, saya hanya sedikit saja. Kekristenan dibagi tiga, ada orang yang sekedar Kristen, lalu Kristen yang berkualitas. Lah kalau ada Kristen yang berkualitas, tentunya kita jangan mau dan jangan puas hanya menjadi sekedar Kristen. Artinya KTP-nya Kristen tetapi tidak pernah baca Alkitab pun tidak pernah. Lantas ada orang yang hanya Kristen tetapi mereka tidak melakukan firman, tidak melakukan apa yang dibaca. Ayo kita menjadi orang Kristen yang memang berkualitas. Berkualitasnya itu bukan menurut ukuran manusia, tapi berkualitas menurut Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, kita melakukan. Itu adalah kekristenan yang berkualitas. Nah, ini tidak menunjuk kepada orang lain, tapi menunjuk kepada diri kita pribadi, lepas pribadi. Karena Tuhan berfirman,
Karena Bapa itu sempurna, maka kita juga harus hidup sempurna. Tapi apakah bisa? Enggak bisa kalau tidak dimulai dari hari ini. Ya, step by step, pelan-pelan, pada akhirnya kita akan menemukan kesempurnaan hidup itu. Saya kira begitu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Luar biasa. Terima kasih hambanya Pak Edi. Ya, sebelum ke Bro Israel, Pak John ada yang mau ditambahkan, Pak? Luar biasa sharing kita pagi ini. Puji Tuhan, saya sangat setuju dengan pandangan Pak Edi Sutopo. Memang kekristenan betul ada 3 tahap, dan yang paling diperlukan, yang ditunggu oleh Tuhan adalah kualitas kekristenan kita itu sejajar dengan pengakuan Simon Petrus ketika ditanya, siapakah aku? Ketika Simon menjawab, engkaulah anak Allah yang hidup. Itu menggambarkan bagaimana kualitas iman Simon itu tak tergoyahkan oleh apapun, oleh pengaruh siapapun, oleh karena apa. Jadi seteguh itulah kira-kira ketika Simon menjawab, akhirnya Tuhan menjawab Simon, di atas dasar batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Artinya Tuhan Yesus itu memang merindukan orang-orang percayanya itu memiliki kapasitas iman rohani kekristenan setangguh batu karang. Jadi saya sangat setuju juga dalam hal ini dengan Pak Edi. Tuhan memberkati Pak. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Juginsu. Baik. Terima kasih Pak John. Ya, kita lanjut, waktu kita tinggal berapa ini? Tinggal 19 menit. Silakan Bro Israel. Salam Bro. Ya, shalom semuanya para sesepuh. Ya, kalau saya nilai keuntungan Israel. Ya, keuntungan ikut Yesus ya salah satu ya, bukan salah satu sih, maksudnya banyak lah. Yang dilihatnya apa, kita udah pasti nggak mungkin nggak terima mukjizat. Yang kedua, selamat menikmati janji-janji Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, buat kita mustahil, buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Yang keempat, Tuhan bukan sekedar ngomong, Dia menyertai kita di bumi sampai akhir zaman. Buktinya di zaman COVID masih ada penciptaan obat untuk kita. Itu termasuk salah satu penyertaan Tuhan. Gitu. Itu aja. Jadi keuntungannya seperti itu. Kalau yang lain kan kebanyakan ngomongnya doang gitu loh. Gitu. Ya itu aja sih kalau yang saya lihat sih ya. Jadi meskipun padang gurun pun bisa dibikin jadi taman kebun anggur ya, taman surga lah ibaratnya gitu. Nah itu yang jadi kita sendiri pun kita mesti belajarin hal itu, dan kita mesti melangkah untuk ke sana gitu. Meskipun kadang-kadang kalau kita lihat sejarahnya Musa sendiri kan, Musa disuruh keluar dari Mesir kan, dia dipimpin Tuhan, dia ketemu waktu pas ketemunya depannya laut mati itu, dia pasti komplain sama Tuhan. Tetapi Tuhan kasih mukjizat yang lebih sakti lagi, laut dibelah gitu. Nah itu, jadi pada saat kita udah kepepet, Tuhan udah waktunya Tuhan, waktu dikejar-kejar, Tuhan kasih tahu ke Musa pukul lah gitu. Nah pada saat itu kan laut terbelah. Itu aja sih. Jadi penglihatan selamat menikmati janji dan mukjizat-mukjizat yang di luar nalar. Ya, udah itu aja. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Bro Israel. Benar, Tuhan kita itu Tuhan yang supranatural. Jadi ada memang bagian logika manusia yang diperlukan untuk memahami mengenal Tuhan, tetapi ada juga iman yang dibutuhkan untuk kita mengenal Tuhan. Luar biasa. Ya, waktu kita tidak lama lagi Pak Ibu, sebelum kita serahkan Pak John, ya kita closing statement 1-2 menit masing-masing, ya dimulai dari silakan Ibu. Closing statement-nya menyanyi boleh Pak? Mau tutup menyanyi? Ya boleh, silakan. Silakan. Iya, boleh ya.
Ya, ini lagu sesuai dengan apa yang sudah kita renungkan hari ini ya. Tadi saya mengatakan bahwa ya luar biasa ya, perkataan dari Rasul Paulus itu sudah saya buktikan ya, ketika saya lemah ya roh saya berdoa kepada Allah ya dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, dan saya sudah buktikan ya. Hari ini saya mau menyanyikan lagu ya, di mana kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga ya, mempunyai minyak yang cukup dalam lampu kita ya, mempunyai pegangan firman Tuhan ya. Minyak itu artinya Roh Kudus, firman Tuhan, atau semua hal-hal yang dibutuhkan untuk bersinar. Ya. Lagu ini dikarang oleh orang tua saya, dan ini merupakan lagu yang sangat-sangat fenomenal sekali ya buat saya, karena sangat-sangat ya menurut saya baguslah. Ada kisah 10 anak kara, yang 5 bodoh, 5 bijaksana. Masing-masing membawa lampunya, menyongsong mempelai laki-laki datanglah. Yang dijemput tidaklah kunjung tiba, semuanya lelah dan tertiduran. Tiba-tiba suara bergempita, aduhai mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah berjaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Jangan seperti 5 anak kara yang bodoh, lalai berjaga, lampu tak berminyak, kan masuk pintu tertutuplah, mendengar suara putus harapan. Pergilah, aku tidak mengenal kamu. Aduhai, menangis menyesal selamanya. Oh Tuhanku, bukakanlah pintumu, tapi pintu tetap tertutuplah. Sungguh gentar dan cemas tak terkira. Aduhai, ternyata waktunya habis sudah. Hendaklah berjaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Jangan seperti 5 anak kara yang bodoh, lalai berjaga, lampu tak berminyak, kan masuk pintu tertutuplah, mendengar suara putus harapan. Pergilah, aku tidak mengenal kamu. Aduhai, menangis menyesal selamanya. Amin.
Amin. Puji Luar Tuhan. biasa, puji Tuhan, dimuliakan nama Tuhan Yesus melalui pujian Ibu Uti. Ya, sebelum luar biasa. Sebelum ke Pak Hasan, ya ini kebetulan ada satu yang naik ya, Pak Bapak atau Ibu ya, Nazaret. Silakan 1-2 menit, Pak. Di unmute, Pak. Ya, Pak. Halo, testing. Ya, silakan. Bisa didengar suaranya, Pak ya? Sudah, jelas. Oke. Baik, terima kasih. Shalom semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Halo. Terutama channel Bapak Pendeta ya. Channel apa nih? Mohon maaf. Kali ini yang pertama saya baru masuk. Saya sangat diberkati sekali dengan judul ini ya. Apa untungnya kita mengikut Yesus? Wow, bagi saya adalah sangat luar biasa. Karena mengikut Yesus itu adalah satu anugerah yang bisa kita mendapatkan keselamatan. Intinya di situ yang pertama dan utama. Kita mengikut Yesus adalah kita memperoleh jaminan keselamatan surga. Yang kedua, ya mungkin diikuti oleh kita bersyukur, bisa memperoleh berkat yang indah, yang luar biasa dari Tuhan kita. Dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa dibilang keberuntungan kita ketika kita mengikuti Yesus. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Baik. Shalom. Luar biasa. Terima kasih. Shalom Pak Nazaret. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah di akhir fellowship kita. Silakan Ibu Suryani closing statement 1-2 menit, Bu. Ya. Ya, luar biasa sekali ya, Saudara. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu pasti. Dan oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus mempersiapkan diri. Ini merupakan satu sukacita ketika dia datang menyatakan dirinya. Alkitab juga mengatakan kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi semua penderitaan yang kita alami selama kita masih di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti di sorga ketika kita diangkat ya, berjumpa dengan mempelai laki-laki kita. Di sana ada perjamuan anak domba, perjamuan kawin anak domba. Kita akan berjumpa dengan Tuhan di sana dan kemudian kita akan menerima juga upah ya, hasil pekerjaan, hasil hidup kita, bukan upah untuk mendapatkan keselamatan karena selamatan itu sudah kita terima, tetapi dari hasil yang Tuhan sudah berikan dan yang kita kerjakan selama di dunia ini. Jadi itu saja. Mari selama masih ada waktu kesempatan, beritakan Injil, beritakan kabar baik, supaya keuntungan yang kita miliki juga dialami bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Amin. Itu saja Pak. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Silakan Pak Wahyu Ilahi, baru ini Pak Murid Kristus. Silakan Pak Wahyu Ilahi. Sebentar Pak, maaf tadi agak kurang dengar apa perintahnya Pak? Closing statement Pak, 1-2 menit karena sudah di penghujung Pak. Oh baik, ya saya closing statement. Saudara yang terkasih, saya berharap fellowship ini terus berjalan karena memang sangat menguatkan, dan saya meskipun hidup terus membaca firman, tentunya saya ingin mendengar Tuhan berkarya, Tuhan berjalan bersama saudara-saudara, dan itulah kekuatan saya. Karena firman Tuhan juga, jangan engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Itu pesan supaya semakin dikuatkan. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Wahyu Ilahi. Silakan Pak Murid Kristus. Ya, terima kasih karena Tuhan Yesus itu berangkat dari Sang Pencipta, turun, memperkenalkan diri, mencari manusia, memberikan jalan, dan yang dia mempunyai kerajaan surga, makanya hanya satu yang berani, yang mempunyai kerajaan surga itu, yang berkata,
akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang bisa datang kepada Sang Khalik tanpa melalui aku, Bapa, ya, Sang Khalik Bapa. Nah, itu hanya satu-satunya jalan. Jalan lain nggak ada lagi. Ya, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Murid Kristus. Silakan Pak Nazaret, closing statement-nya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Untuk saya mau katakan, teruslah setia kepada Tuhan Yesus agar kita mendapatkan upah apa yang telah Tuhan Yesus janjikan, dan lakukanlah apa juga yang Tuhan perintahkan. Demikian Bapak, terima kasih, salam semuanya. Baik, luar biasa. Terima kasih, salam Pak. Ya, Pak John Hidayat, silakan Pak. Terakhir pamungkasnya di Pak John. Baik, puji Tuhan. Saya baca satu ayat di Yesaya pasal 45. Demi aku sendiri, ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Artinya satu waktu akhirnya nanti semua lutut akhirnya toh bertekuk. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, saya mengajak, ya termasuk teman saya tadi, sahabat saya Pak Aditya, jangan terlambat Anda membuka hati, jangan terlambat meyakini Yesus adalah Tuhan yang pada akhirnya Anda akan lihat, Dialah yang menentukan Anda ke surga atau kemana. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Pak Jukinsu, kembalikan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih. Sebelum kita akhiri dengan doa syafaat, saya mau sharingkan satu firman Tuhan saja, saya bacakan ya, untuk kita dikuatkan ya. Terambil dari Ibrani 1 ayat yang ke-8 ya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang anak, huruf besar, yaitu tentang Yesus, Ia, huruf besar, berarti ini Bapa, berkata, tahtamu, ya tahta Yesus, ya Allah, Yesus itu adalah Tuhan, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu, berarti itu Yesus, adalah tongkat kebenaran. Jadi ini bukan hanya Yesus yang berkata bahwa Dia Tuhan, tapi Bapa sendiri pun berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Jelas ya. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa firman Tuhan. Dia adalah kebenaran dan Dia tidak perlu dibela karena Dia bisa membela dirinya sendiri, karena firman itu hidup dan Dia adalah Tuhan itu sendiri. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa syafaat, di mana doa syafaat ini akan ada beberapa item ya Bapak Ibu. Nah, doa syafaat untuk bangsa dan negara nanti akan saya bawa. Lalu untuk gereja dan Kristuber, Pak Gunawan masih ada, bisa Pak? Murid Kristus Pak ya? Gereja dan Kristuber Pak. Oh ya, iya saya lalu, Pak ya. Oke. Ya. Lalu Askri Ibu Suryani, bisa Ibu? Ya, bisa Pak. Baik, nanti doa doa Bapak kami sama doa berkat Pak John ya, Pak John ya. Siap. Baik, kita mulai. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk fellowship 1 jam 29 menit yang boleh berjalan dengan baik, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih untuk pagi yang baik ini Tuhan, terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang boleh kami nikmati pagi ini, itu juga suatu mujizat dan kesempatan anugerah Engkau berikan kepada kami boleh berfellowship, memuliakan nama-Mu Tuhan dalam 1 jam setengah ini. Bapak, kami bawa bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami mohon perkenanan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu untuk bangsa ini Bapa. Bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang kaya Tuhan. Tapi hari-hari ini kami melihat ada suatu hal-hal yang tidak mengenakan di bangsa ini, di mana ada sesuatu hal yang berusaha untuk menghancurkan bangsa ini. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna untuk bangsa ini. Kami meminta perkenanan-Mu, kiranya Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan. Ideologi Pancasila kami percaya Engkau juga berkenan, sehingga ideologi ini boleh mengikat kami yang memang berbeda, Tuhan. Tapi kami percaya kami satu nusa, satu bangsa, bahkan satu bahasa, itu yang mengikat kami, Tuhan. Oleh karena itu berkati bangsa ini, Tuhan. Biarlah NKRI tetap utuh, karena kami percaya itulah yang bisa membuat kami ini bersatu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan dari pusat sampai daerah, terkhusus Bapak Jokowi. Bapak, berkati hamba-Mu ini Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna, berikan hikmat marifat dari surga, sehingga hamba-Mu ini boleh membawa bangsa kami ke arah yang maju dan sejahtera. Kami percaya tantangan hari-hari ini banyak Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati pemimpin kami, bahwa Wakil Presiden, TNI, Polri, Kabinet, Yudikatif, Eksekutif, Legislatif, berkati ya Tuhan. Bahkan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai Lurah, Kepala Desa. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang bangsa Indonesia boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau hari-hari ini Tuhan, ada hal-hal yang berusaha untuk mengacaukan, bahkan sebelum peringatan Hari Kemerdekaan banyak puluhan teroris yang ditangkap, sehingga rencana-rencana mereka untuk membuat chaos itu tidak terjadi. Itu semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu untuk bangsa kami. Kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kesempatan dan waktu di mana kami boleh ambil bagian Tuhan, memberitakan firman-Mu. Gereja secara fisik, secara bangunan boleh dibatasi atau boleh ditutup. Namun kami anak-anak-Mu ini, hamba-hamba-Mu, pegiat-pegiat pemberita firman, termasuk Kristus bertuhan, inilah gereja-gereja-Mu Bapa. Tidak ada yang bisa memberhentikan matahari Tuhan, begitu juga firman-Mu, Injil keselamatan tidak akan bisa dibatasi, atau ketika Engkau sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup Tuhan firman-Mu ini, karena ini sudah sabda-Mu. Beritakan sampai ke ujung bumi, semampu kami Tuhan, sekuat kami, anak-anak-Mu Tuhan, urapi kami semuanya, penyertaan-Mu selalu Tuhan kepada kami, baik tidak baik keadaannya, Injil harus diberitakan Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mempersatukan kami sudah Tuhan, kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kami adalah tubuh Kristus bergandengan tangan Tuhan, di mana Engkau menjadi kepala Tuhan Yesus. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil Tuhan, kami semuanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bersatu Tuhan, ini sudah waktunya, ladang sudah menguning, penuai sedikit, bahkan agak kurang Tuhan. Ayo bangkitkan Tuhan, bangkitkan kami Bapa, bersatu sudah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga kami benar-benar bersatu, bergandengan tangan, mengerjakan amanat agung-Mu. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi murid-Ku. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu selalu kepada kami, tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kehadiran Askri Tuhan saat ini, di mana kami boleh bersatu, setiap Kristus boleh bersatu dalam satu tujuan, satu iman di dalam Engkau ya Tuhan. Tujuan kami itu adalah untuk kemuliaan-Mu, supaya berita keselamatan, berita baik itu boleh sampai ke ujung-ujung bumi tanpa dibatasi oleh waktu
dan juga ruang Tuhan. Dan kami percaya semua ini oleh karena rancangan Tuhan yang dahsyat bagi dunia. Kami mengucap syukur untuk setiap channel yang bergabung, urapi, pakai dengan kuasa-Mu yang dahsyat, sehingga setiap perkataan, setiap kalimat yang disampaikan itu betul-betul ada kuasa di mana Roh Kudus bekerja sehingga sampai ke telinga-telinga orang yang mendengarnya. Mereka boleh dijamah oleh Roh Kudus segala tingkap yang tersembunyi ya Tuhan, segala selubung-selubung yang masih menutupi pikiran orang-orang yang mendengar dibukakan Tuhan, hingga mereka dapat mengerti apa yang mereka dengar dan mereka boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau berdoa biarlah kontribusi positif bagi pertumbuhan iman bangsa dan kemanusiaan itu betul-betul dapat dirasakan bagi setiap orang yang mendengar. Bapak, kami mau berdoa ya Tuhan untuk pengurus yang ada, Pak Heri dengan teman-teman Tuhan, biarlah terus bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lain, dan kami bergerak bersama-sama Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dan kami boleh melihat ada satu perubahan yang besar terjadi di bangsa kami Tuhan, lewat kebenaran demi kebenaran yang disampaikan. Semua orang yang di dalam mendengar itu Tuhan boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman yang semakin besar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk Askri. Haleluya, amin. 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 Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa yang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin, puji Tuhan.